Niki umpama ngoten. Niki tetap dapat fadilah keutamaan hadir di majelis ilmu. Hadir tok mowah-mowah niku ganjaran. Umpama. Nikulah bedanya nek jenengan itu hadir di majelis ilmu kali hadir di majelis YouTube. Nek ning nggone majelis ilmu jenengan hadir boten mudeng boten paham entuk ganjaran. Tapi nek jenengan buka HP terus ngrungokke pengajian ora mudeng niki kuotane entek. Jadi tidak dapat fadilah keutamaan hadir di majelis ilmu, dan Nabi mengatakan majelis ilmu niku termasuk raudhatun min riyadhil jinan. Niku taman-taman surga niku majelis ilmu. Taman-taman surga niku majelis ilmu. Maka jadikanlah hadir di majelis ilmu niku sebagai hobi. Sebagai apa? Sebagai hobi. Nek di Banyumanik niku wonten Masjid At-Taufik. Masjid At-Taufik ten Jalan Durian niku. Niku setiap hari niku mesti wonten pengajian ba'da subuh niku. Yang hadir niku ada yang dari Babatan, ada yang dari Ungaran, ada yang dari Gunung Pati, ada yang dari Metesek. Berarti jarak ini bukan halangan untuk hadir di majelis ilmu. Ada yang dari Sampangan. Niku nek habis subuh, nek habis maghrib niku ten Masjid Ukhuwah Islamiyah Tirto Agung. Di pojokan niku yang baru. Niku ba'da maghrib mesti wonten pengaosan. Nah niki Masya Allah hari ini niku kita mau kebaikan niku Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk hadir pada kebaikan, untuk bisa mendapatkan kebaikan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu pertama kali saya sowan ten ngarsa dalem panjenengan sedaya. Untuk pertama kali saya baru tahu tempat ini gini. Nek kula niku asline Jepara. Wonten sing asli Jepara? Oke. Pundi Pak malah kenalan. Dalem Troso. Kula mondoke ten Kecangkahan, Pak. Tonggo pondok. Berarti kaine kata nih, Pak. Terus. Kula niki aslinipun Jepara. Jepara nek diajepi terus moro, dadine morone ten Semarang. Alhamdulillah nek sakniki wis pun dadi warga Semarang. Kula aslinipun Pelonggo. Jepara niku Pelonggo, nek salah maca Mlongo. Mlongo sakniki dereke Kecamatan Pakis Aji. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan saya terus jadi orang Semarang. Bapak Ibu jemaah sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa tema kita adalah muhasabah. Muhasabah itu maknanya adalah introspeksi diri, bermuhasabah, atau menghitung-hitung sendiri tentang diri kita, bukan menghitung amal. Kalau amal kita nggak perlu dihitung. Aku umroh wis ping 10 misalnya, aku haji wis ping 7, ora usah dihitung. Nah itu nggak bisa dihitung. Muhasabah ini menghitung diri, maksudnya adalah aku ibadah wajib iki kepiye ya? Ibadah sunnah iki kepiye? Aku sing nglakoni maksiat apa? Nah, itu namanya muhasabah. Dan ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu adalah ayat muhasabah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk hari esok. Berarti ada muhasabah itu sebelum melakukan atau setelah melakukan. Sebelum melakukan itu berarti dia ini berpikir dulu ketika saya melakukan ini benar atau salah.
Setelah melakukan, kalau yang dilakukan itu salah, maka itu namanya penyesalan. Itu namanya penyesalan. Dan itulah tanda keimanan. Ini maksudnya kok tanda keimanan? Kalau ada orang niku berbuat maksiat, setelah maksiat hati ini rusuk getun, rasa getun. Menurut saya ibu-ibu nek misalnya bermisoi bojone ini, umpama nih, pernah nyesel betul? Iki loh, ibu-ibu kadang-kadang nek napa guneman nek matur kali kakungipun kadang-kadang sok galak. Menurut saya bapak-bapak nanti disentak bojone, Pak. Bapak wedi bapak. Gitu. Ibu-ibu nek menurut saya kadang-kadang nek kali suamine rada galak terus ngomong kasar ngoten niku nyesel betul. Oh, terjadi nek ora ini bapak. Gua kula mboten ngertos niki suamine sinten niki. Nggih. Jadi kadang-kadang kok misalnya bernun sewu ngendikane kali kakungipun kok rada galak rada kasar kok aku ngomong ngono ya. Kok mau ngomong niku penyesalan. Niku berarti tersesai. Tapi nek tiap dino kok nesu terus kalau suamine iki sing bahaya ini. Jadi kalau dia kok habis berbuat kesalahan, kemudian ada rasa penyesalan, dan itu sahih. Mergo napa? Wong beriman itu adalah kebaikannya dia membuat dia bahagia, dan keburukannya dia itu membuat dia sedih. Membuat dia sedih. Kok dia bersolat malam alhamdulillah, hati iki rasane kepenak, jiwa iki rasane kepenak. Nek bermaksiat rasane nopo kok betul nopo aku ngomong koyo ngono kan. Makane ten ngene kitab Syiar A'lamin Nubala niku wonten sebuah kisah. Namine Riyah bin Amr Al-Qaisi. Riyah bin Amr Al-Qaisi. Niku suatu ketika niki ten ngene kitab Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala niku kitab biografi para ulama. Biografi para ulama. Haddatsani Malik bin Doiqa. Malik bin Doiqa menceritakan kepadaku dari ayahnya bahwa Riyah Al-Qaisi datang. Dia mengatakan Riyah Al-Qaisi itu nama orang datang kepada kami kemudian menanyakan bapak. Kemudian habis itu waktu asar. Habis itu waktu asar. Kemudian aku menjawab, bapakku tidur. Bapak nembe sare. Bapak nembe sare. Kemudian si Riyah Al-Qaisi tadi. Riyah Al-Qaisi mengatakan jam semene turu. Turu apa kok jam semene? Nah, jam semene kok turu. Turu kok jam semene. Dia mempertanyakan tidurnya seseorang. Dia mempertanyakan tidurnya seseorang. Apakah ba'da asar itu waktu tidur? Kemudian dia pergi. Kemudian si anak ini tadi mutus orang, wis jajal lunggune Riyah Al-Qaisi takokno. Apakah aku perlu membangunkan bapak saya menawa urusan yang penting? Ternyata utusan yang disuruh untuk menemui Riyah Al-Qaisi itu tidak kunjung kembali sampai ba'da maghrib terus ditakon lho kok suwe men bapak isa wis tangi lah kok suwe nemen akhirnya nopo tadi tak cari Riyah Al-Qaisi ternyata dia itu masuk ke kuburan maksudnya ke kuburan ke makam bukan ke dalam liang lahat bukan. Terus dia itu bergumam sendiri, kenapa aku kok takon kaya ngono mau? Apa urusanku kok aku ngurusi turune wong? Dia itu bergumam begitu, menyesali apa yang dia ucapkan, sehingga si pembantu yang disuruh tuannya untuk menanyakan, iki ngrungokke semburi. Kok aku iso-iso takon? Iki mau turu apa? Jam segini kok turu, barasan kok turu? Kita nggak tahu kondisi seseorang, mungkin dia benar-benar kelelahan atau kecapean.
Jadi itu penyesalan. Itu namanya muhasabah terhadap apa yang sudah dia katakan. Maka dia itu bersumpah, aku setahun tidak akan tidur nanti batal. Tidur nggak aku batal. Berarti dia tidak mau nyaman tidur. Itu sebagai bentuk rasa penyesalan dia, karena telah mengatakan perkataan yang tidak pantas diucapkan pada seseorang. Yo jadi itu bahasa itu betul cair, gitu. Bahasa bar subuh, nek zaman kula ten pondok niku turu asar genep 40 dina iku edan jarene. Ora percaya jajalan tapi ra wani. Turu asar genep 40 dina, kowe suwe-suwe gendeng. Mergo nek tidur badha asar itu kadang tangan itu rasane mboten ecok. Ya. Tapi nek turun sing saya niku pripun? Sak derenge dhuwur. Jenengan tilem jam 11, gitu. Jam 11 ngantos adzan zuhur niku qailullah. Jadi Rasulullah niku sehari tidurnya 3 kali. Rasulullah niku tidurnya 3 kali, Pak. Kok akeh men turune. Tapi mboten dan setunggal niku tileme Kanjeng Nabi niku ba'da Isya. Ba'da Isya niku Nabi tidur. Nabi tidak suka begadang setelah Isya dan tidak suka tidur sebelum Isya. Itu yang pertama. Sampai jam berapa? Ba'da Isya sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Nanti setelah tengah malam beliau sholat tahajud, qiyamul lail sampai kapan? Sampai pagi, sampai menjelang subuh. Kira-kira berapa jam? 4 jam. Oh, pantes kalau Aisyah itu pernah mendapati Nabi niku sholat malam niku sampai kaki ini jatuh, Pak. Kaki ini, beliau mau saiki kaki ini bengkai kok futsal, gitu. Rasul niku qiyamul lail kaki ini atas bengkak. Ya Allah, 4 jam Nabi itu berdiri. 4 jam itu Nabi berdiri. Gambaran sholat malamnya Nabi, itu ada salah seorang sahabat yang ikut sholat malamnya Nabi bermakmum. Niki kita Riyadhus Shalihin. Ikut bermakmum pada Nabi. Berarti Nabi sholat terus dia ikut, enggak dari awal. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah, Rasulullah niku membaca surah Al-Baqarah. Kemudian dia mengatakan, "Dzanantu annahu yaqifu indal mi'ah." Aku mengira bahwa Nabi ini nanti akan berhenti di ayat yang ke-100. Ternyata Nabi membaca Al-Baqarah niku sampai selesai. Kemudian dia mengatakan, dan aku mengira bahwa Al-Baqarah selesai, Nabi nanti rukuk. Ternyata apa? Habis Al-Baqarah niku loncat ke An-Nisa. An-Nisa sampai selesai. Setelah An-Nisa balik ke Ali Imran sampai selesai. Sampai dia mengatakan laqad hamamtu bisu, dan sungguh aku wis berniat elek. Niat elek itu maksudnya keluar dari jamaah mulai membatalkan sholat, tapi akhirnya dia sampai selesai. Itu baru 1 rakaat. Kemudian Nabi rukuk dan sujud yang lamanya itu seperti lama berdirinya. Itu sujud suwe keturun, Pak. Ya sujud itu suwe bisa keturun. Ini gambaran sholat malamnya Rasulullah. Nah, makanya Nabi sampai pagi. Lah, niku tidur yang pertama, ngeten. Saya pernah mendengar langsung ceramah dari salah seorang ulama dari Saudi. Itu beliau mengatakan begini, dan ini kebiasaan beliau. Tidur 1 jam sebelum tengah malam itu kualitasnya sama dengan tidur 3 jam setelah tengah malam. Tidur 1 jam sebelum tengah malam itu seperti tidur 3 jam setelah tengah malam. Ini masalah kualitas tidur, kualitas waktu tidur. Makanya Nabi niku
sehatnya luar biasa. Beliau tidurnya itu sebelum tengah malam, sehingga setelah tengah malam beliau bangun sampai menjelang subuh, nanti beliau melek. Tidur yang kedua itu setelah sholat witir. Setelah sholat witir itu kira-kira adzan pertama beliau mengakhiri sholatnya, kemudian apa? Kemudian tidur. Tidurnya sampai kapan? Sampai adzan subuh. Itu nek kita 12 ya. Tahajud akhirnya rasido jamaah subuh. Nah, ternyata tidurnya Rasul itu tidurnya miring, bantalannya ini. Jadi tidurnya ini miring, bantalannya ini. Ini nek tidurnya kok setelah 4 jam sholat qiyamul lail, terus tidurnya nganggo kasur, nganggo bantal empuk, itu semare 12. Ya. Tapi kalau tidurnya sampai ngeten, nah ini bukan tidur yang nyenyak. Makanya betul 12. Niku sing tidurnya nomor kali, berarti sebentar. Tidurnya sebentar. Setelah itu Qailulah niku tidur sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu tidak lama juga, paling mungkin 25 menit atau 30 menit. Itu tidurnya Rasulullah sehari semalam itu tiga kali. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maka itulah orang-orang yang fasik. Maka ayat ini adalah landasan pokok bagi hamba untuk senantiasa bermuhasabah terhadap amal perbuatannya. Juga ada hadis Nabi SAW, al-kayyisu madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang menujuannya dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena dunia kita ini adalah tempat menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk menanam. Maka orang yang banyak menanamnya, banyak beramalnya, maka dia akan panen. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah kita menunggu giliran. Kita menunggu giliran dipanggil. Tapi yang dipanggil orang krungu Pak Ustaz ora iso. Ya, nek panggilan Israel iki ora iso, wis dipanggil yang Maha Kuasa. Anu budek kok nunggu panggilan. Dan Nabi SAW niku sampun memberikan ancang-ancangnya terus. Amal umati baina sittin wa sab'in. Umure umatku itu antara 60 dan 70, dan sedikit yang melampaui itu. Kita wis kabeh di Indonesia ini. Kalau paling 6 loh. Kalau kelahiran 84 Bapak Ibu. Berarti kalau seanaknya jenengan nggih. Wonten sing anake 84. 84. Kalau 84. Jadi berarti nek jenengan niku luwih sepuh ketimbang kula niku berarti amale jenengan luwih kathah. Mergo umure jenengan luwih kathah ketimbang kula. Ngoten. Jadi wa amila lima ba'dal maut. Nabi sudah memberikan apa? Memberikan ancang-ancang. Sedikit orang yang melebihi itu. Sehingga umat Nabi Muhammad, nah ini kira usia segitu itu diharapkan, diwajibkan untuk bersiap diri. Bahkan ada sebuah riwayat
di kitab namanya Ayyuhal Walad Imam Ghazali itu, man balagha arba'ina sanatan min umrihi falam yaghlib hasanatuhu ala sayyi'atihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wonge sing umure wis tekan 40 tapi kebaikane durung iso ngalahke keburukane, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Menyiapkan tempatnya di neraka. Karena biasanya ngeten, ini fakta dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika berdakwah di Mekah, para pengikutnya ini orang-orang muda. Yang paling senior ini Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu usianya sekitar 2 tahun di bawah Rasul. Yang artinya nek Rasul itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, usianya 40, berarti Abu Bakar usianya 38. Itu sing paling senior. Dan nuwun sewu, sing kandhanane ku angel iki sing tuwa-tuwa Bapak Ibu. Sing angel teman tuturane niki nuwun sewu sing tuwa-tuwa. Niku dalam sejarah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sedikit sing tua-tua sing gelem mlebu Islam. Itu Abu Sufyan itu lebih tua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa namanya, kalau yang tua-tua itu nuwun sewu, ketika mereka sudah menghubungi sesuatu dan ternyata sesuatu itu salah, nek coro moyot niku kadung moyot jeruk, makanya ning jabut niku angel, ning jabut niku angel. Nah niku wong kures, wong kene yo sami mawon nggih mboten intine ngeten lho, nek semakin tua semakin soleh, semakin tua semakin baik, semakin sahih. Niku tanda husnul khotimah. Karena seseorang itu biasanya akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nek biasanya hadir di majelis taklim, biasanya hadir di sholat 5 waktu, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu yang kita minta kepada Allah adalah husnul khotimah. Kemudian apa manfaatnya seseorang itu bermuhasabah atau seseorang itu introspeksi diri? Yang pertama adalah takhfiful hisab yaumal qiyamah, yaitu meringankan hisab besok di hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbanglah, hisablah amal kalian sebelum kalian ini dihisab oleh Allah. Kon introspeksi. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Wa tajahazu lil ardil akbar, dan ingatlah dan bersiaplah kalian, siapkanlah diri kalian untuk menghadapi hari yang genting, yaitu hari kiamat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu dan tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Artinya sekecil apapun amal manusia itu Allah Maha tahu, dan semuanya akan dihisab. Semua akan ditanya. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah suatu ketika di suatu siang yang sangat panas, beliau ini keluar rumah di waktu yang panas itu. Kemudian di luar rumah itu beliau mendapati ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi bertanya kepada keduanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma fi hadhihi sa'ah?" Apa yang membuat kalian berdua ini keluar dari rumah di waktu-waktu seperti ini? Waktu orang itu keluar rumah itu megah. Kenapa? Karena panas. Panasnya Mekah itu
jalan aspal, niku sandal kita ini bisa lengket. Sandal yang kita karena aspalnya meleleh, sehingga apa? Sehingga nempel. Kemudian Nabi bertanya pada keduanya, kemudian mereka berdua ini mengatakan al-ju' wal atas ya Rasulullah, lapar dan dahaga ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan begitu juga dengan saya. Kemudian Nabi mengajak keduanya untuk datang ke rumah salah seorang sahabat Ansor, namanya Ibnu Taihan. Ketika Nabi datang, yang punya rumah gak ada, yang ada istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, dhahaba yasta'dhibul ma'. Suami saya lagi ngambil air, lagi ngangsu ya Rasul. Kemudian tidak berselang lama suaminya datang. Kemudian suaminya mengatakan, hari ini tidak ada orang yang lebih bahagia daripada saya, karena ditamuni sama Rasulullah. Kemudian Nabi diajak ke kebun kurmanya. Diajak ke kebun kurma, kemudian dihidangkan itu ada kurma kering, ada kurma basah, kurma sing nek dimakan krim-krim sepet manis. Berbagai hidangan kurma kemudian disiapkan, dihidangkan. Kemudian tuan rumah ini menyembelihkan domba. Sembelih domba itu dimasak. Setelah itu dihadirkan di situ, kemudian dimakan bareng-bareng. Kemudian Nabi mengatakan sisakan sedikit untuk Fatimah. Fatimah itu putrinya kanjeng Nabi. Nikilah letak kasih sayang orang tua. Ngeten. Wong tua niku nek mangan enak mesti eling anak. Ngeten. Nek anak mangan enak burung karuan eling. Lha saestu niku. Kula niku jaman mondok, kula mondoke riyen niku ten Mayong kalih ten Balikambang. Ten Balikambang ten Mayong kalih ten Kejakaan. Niku bapake kula niku tiap 2 minggu sekali niki mesti ora ten pondok. Niki mesti gawake napa? Sego kepel, sambel goreng, sambel bawang digoreng, kali dadar iki senengane kula. Mesti nek ning omah iki mbok ana pitik gering. Di sebelah iki eling anak. Wong tuane gawe gemblong, gawe pepesan. Niku sing dielingi anake. Anake sing ning perantauan, anake sing pondok. Ngoten. Jadi niku fitrahe wong tuwa. Mergo napa? Welase wong tuwa gedene padha kelapa, welase anak gedene padha ora nang jawab. Yo, mesti Allah ya. Ayo baleni meneh. Welase wong tuwa gedene padha kelapa, welase anak gedene padha upo. Nah, ngoten. Upo kertas ta? Lagi upo disebute nasi iki lho. Niku upo. Iki kelapa sakmene. Niki upo. Niku welase wong tuwa niku masyaallah nek ten anak niku luar biasa. Ngoten. Apa wae nek anake loro kabeh iso didol. Ya, iso didol. Tapi nek sing loro wong tuwa nek dibayari anak, tapi tanah sing ono kok dadi wek kulo ya. Lha ngoten. Ya. Kadang-kadang alhamdulillah iki royokan mom. Baru wong tuane kok hitung-hitungan. Gitu. Makane ngeten. Zaman Nabi niku wonten niki orang lapor pada Rasul, seorang laki-laki. Bapaknya niku sering ngambil duitnya. Niku yang dibela niku bapaknya. Karena Nabi mengatakan setelah tahu bahwa alasan bapaknya itu mengambil duitnya itu adalah untuk ngerumat buli-buli tadi sing diambil duitnya. Setelah dapat penjelasan, tiap niku ana dicengkimen kali Nabi, ditarik kerap bajunya, kemudian Nabi mengatakan anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi ujung macam-macam. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ngoten. Makanya nek dalam Islam niku kok umpama ana bapak nuwun sewu njupuk duite anake.
terus dilaporkan di hakim, ini nggak bisa Pak, nggak bisa. Kemudian nanti dia bapaknya dipotong tangan, nggak bisa. Karena apa? Karena di situ ada hak bapak. Makanya nek duwe anak soleh itu jenengan masa tua wis ora perlu kuwatir Bapak Ibu. Dunia akhiratnya ya perlu kuwatir. Mergo wong tuwa niku tanggungane anak lanang. Wong tuwa niku tanggungane anak lanang. Anak lanang niku kenapa kok warisane double? Warisane double. Mergo napa? Nek wong lanang niku siji nanggung bojone, nanggung anake, nanggung wong tuwane. Nek wong tuwane niki ndak punya penghasilan. Nanggung sinten malih adik wedoke. Kok umpama adik wedoke rak di anak rak di bojo niku kewajibane. Terus nanggung sinten malih nanggung bulik-bulike. Kok umpama bulike ora di anak, ora di bojo, ora di sapa-sapa niku tanggung jawab. Jadi entuke double tapi nanggung wong pirang-pirang. Tapi nek wong wedok entuke sak bagian tapi dikekep dhewe. Mergo apa? Wong wedok niku mboten wajib nafkahi sinten-sinten. Bahkan nafkahi awak dhewe jane ora wajib. Mboten wajib sinten? Wajib suamine. Nek suamine mboten wonten wajibe anak lanang ora ana. Anak wedok kok umpama iso anak wedok nek ora iso niku ponakan lanang saka dulur lanang. Ponakan lanang saka dulur lanang. Niku lho, kenapa Islam itu pembagian waris secara zahir kok kaya ora adil boten. Mergo napa? Wong wedok entuk sak bagian, wong lanang entuk rong bagian. Niki asale zaman sadurunge Nabi, zaman sadurunge Islam, wong wedok niku belas boten dikasih Pak. Terus dikasih siji, lho kan sampe dikasih satu asale ora itu babar plus tidak mendapatkan hak waris. Nah, betul. Loh, niki malah ceritane tekan kene balik minggu ini wau. Nabi dolan ziarah tengene sahabat Ansor. Terus niku wau ana kurma, terus ana daging kambing. Setelah dahar niku Nabi ngendikan ngeten. Satu alunakan hadarna ini yaumal qiyamah. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini besok di hari kiamat. Yaitu apa? Naungan, iup-iupan. Itu nikmat. Jadi kita punya rumah, punya tempat tinggal. Itu nikmat tersendiri. Orang kepanasan karena di bawah pohon kurma. Zillun, niku naungan. Kemudian minum air yang segar dan makanan yang nikmat. Itu semua akan ditanya oleh Allah, apakah nikmat itu kita syukuri atau apakah nikmat itu justru kita kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah takhfif al-hisab yaumal qiyamah, membantu meringankan hisab besok di hari kiamat. Fudail bin Iyad mengatakan, al-mu'minu huwa alladhi yuksiru min muhasabati nafsihi. Orang beriman itu orang yang rajin menghisab dirinya, orang yang rajin berintrospeksi diri. Wa ya'lamu annahu sayaqif baina yadayillah, dan ia mengetahui bahwa dia akan berada di hadapan Allah kelak. Amal munafik, adapun orang munafik, fa huwa alladhi yaghfalu an nafsihi, yaitu orang yang lalai terhadap dirinya. Orang yang lalai terhadap dirinya. Munafik niku zahire muslim, tapi atine itu benci Islam. Maka cirine kan cirine ada 3, tapi selain daripada itu, wong munafik niku ngeten, nek ana wong Islam, tokoh muslim yang sedang salah atau tergelincir, diserang terus. Jadi dia itu akan menunggu-nunggu kesempatan. Jadi dia itu muslim tapi nyerang Islam. Tapi kalau sebaliknya nek ana wong kafir sing duweni kesalahan, maka diam saja dia. Dan itu sejak zaman Nabi itu seperti itu. Wong munafik itu nunggu momen. Mereka itu nunggu momen untuk menyerang Islam. Itu munafik, yaitu zahirnya muslim tapi hatinya itu
menyimpan kebencian terhadap Islam. Yang kedua, al-istimrar fi thariqil hidayah. Yang kedua, manfaat dari muhasabah, introspeksi diri adalah bisa terus berada dalam petunjuk. Jadi dia berada di track yang benar, di jalan yang benar, di atas petunjuk. Kama dzakara al-Imam Al-Baydhawi rahimahullah fi tafsirihi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baydhawi dalam tafsirnya, annal insan yumkinu an yabqa 'ala al-hidayah idza kana yudawimu 'ala muhasabati a'malihi allati qama biha. Seseorang itu bisa terus dalam petunjuk hidayah jika dia itu rajin bermuhasabah, mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Aku mau ini, aku ingin melakukan ini. Itu muhasabah terhadap apa yang pernah dia lakukan. Kalau ternyata yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan, adalah sebuah dosa, dan dia beristighfar. Makanya Rasulullah niku sehari niku istighfari 100 kali. Nabi niku istighfari 100 kali. Niku orang yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga ini istighfari 100 kali. Kalau kita itu mendawamkan melanggengake doa pagi petang, ya. Doa pagi petang, amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa petang ada urutannya, atau yang kita kenal dengan al-maksurah. Ini doa pagi dan doa pagi petang. Kemudian yang ketiga, mudawatul qalbil marid, yaitu mengobati hati yang sakit. Mengobati hati yang sakit, karena kadang-kadang seseorang itu loro hati nih, tapi jadi dia sing salah. Gitu, loro hati tapi jadi dia salah. Lalu kita gelem koreksi, kok aku nglakoni ini, kok aku mau ngomong ini, kok sikapku ning gone tanggoku, ning gone maca pengajianku kok ngene iki jane bener apa salah. Bermuhasabah. Makanya nopo istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu, jajal takono ning gone hatimu janjane apa sing tok lakoni mau bener apa ora. Ngoten. Niki dalam kehidupan berukhuwah, dalam kehidupan bersaudara. Karena kadang-kadang ya, kita ini mengucapkan sesuatu kepada seseorang, ternyata orangnya sakit hati, dan kita nggak sadar kalau ternyata itu menyebabkan orang itu sakit hati. Ini kan bahaya. Bahayanya kenapa? Karena ini hakul adami, ini urusan dengan sesama manusia. Nek urusan dengan Allah kita istighfar rampung Bapak Ibu. Tapi nek dengan sesama manusia ini rasanya agak repot. Dan itu yang berpotensi akan merugikan kita di akhirat. Urusan sesama manusia, urusan ucapan, ini bisa berpotensi mengurangi pahala kita. Makanya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, niku ngeten, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang rugi? Siapa orang yang rugi? Kemudian para sahabat jawab, al-muflisu fina man la dirham wa la mata. Orang yang merugi, itu adalah orang yang enggak punya dirham dan enggak punya dagangan. Ini seperti bakul, dagangan habis, duit ora kumpul, ayo merempul. Ngoten. Ya, dagangan entek, duit ora kumpul, iku rugi. Niki pengetahuan sahabat. Terus Nabi ini ngendikan ngeten, al-muflisu fina, orang yang rugi di antara kita adalah man atallaha, orang yang datang kepada Allah, bisolatihi, membawa pahala sholat, wasiyamihi, membawa pahala puasa, wazakatihi, bawa zakat, bawa pahala macam-macam. Dia datang pada Allah dengan membawa banyak pahala. Ternyata waqad syatama hadza, dan di dunia dia itu suka nyaci orang, miso
wong, termasuk misoi bojone Bu. Termasuk misoi suamine, bahaya itu. Terus nopo wa akhadha mala hadza, mengambil harta orang. Mengambil harta orang itu iso nyolong, iso korupsi, iso utang ning ra balik. Ya. Duit hilang, saksi utang yo hilang. Wa akhadha mala hadza, wa safaka damaha, mengalirkan darah orang, memukul orang, menyakiti orang. Nanti orang-orang yang pernah disakiti atau yang duitnya dibawa, niku pahalane piyambake sing ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli Quran, ahli haji, pahalane dikekno kabeh ning gone wong sing tau disakiti. Nah bahayane nek nyakiti orang sadar, saking landhepe lisane niku. Nyakiti tapi orang sadar, kan bahaya. Atau yang hartanya dia bawa, maka pahalane orangnya dijibuk dikasihkan orang saking akeh wong sing pernah disakiti, wong sing hartane dibawa terus sudah balik sampai nopo pahalane habis saking akeh utange, saking akeh korupsi. Terus nopo bayar pun mboten saged. Akhirnya nopo orang-orang yang pernah ada sangkut paut sama dia, yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi, niku dosane di templok kene ngene piyambake. Iki lho wong sing rugi, awale pahalane akeh, tapi setelah dihisab, setelah dihitung, ternyata apa? Rugi ya bae. Ora duwe pahala, malah nanggung dosa orang lain. Makanya ngeten, utang piutang perkara harta niki urusan dunia Bapak Ibu. Tapi digawa sampai akhirat. Ngoten. Jadi nek diutang sampai lunak Rasul ini ngeten, ada jenazah dihadapkan pada Rasul, kemudian pertanyaan Nabi Ridho, iki diutang orang? Ngeten pertanyaannya, iki diutang apa? Orang. Dan itu kejadian. Terus ngeten sahabat, nggih ya Rasul, gak ada utang 2 dinar. 2 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram, berarti 10 gram. 10 gram. Punya utang 2 dinar ya Rasul. Apa kata Nabi? Shallu ala akhikum. Kowe wae sing nyolati aku mau. Nabi niku menolak menyolati orang yang mati bawa utang. Macam enggak bilang. Tapi justru ada seorang wanita pezina di Madinah waktu itu, yang kemudian dia bertaubat, kemudian ditegakkan hukum Allah, terus dia meninggal waktu sholat. Waktu dia disolati itu Nabi yang nyolati. Maka Umar itu terus bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa hiya zaniyah, ya Rasul, apakah engkau menyolati dia sedangkan dia itu pezina? Maka Nabi mengatakan, perempuan ini kalau taubatnya itu dibagikan untuk 40 penduduk Madinah, maka itu cukup untuk mengampuni dosa mereka. Itu saking baiknya, saking nasuhai taubatnya perempuan itu. Karena dia berkali-kali minta supaya dihukum, dibersihkan dirinya dari dosa zina, supaya nanti di akhirat terus diadab sama Allah. Supaya di akhirat itu sudah tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lisan, jangan sampai kita mengatakan pada seseorang, kadang-kadang niku nun sewu, ada orang yang jauh dari masjid, dia jauh dari masjid, itu sebab nun sewu kadang-kadang niku, ya ahli masjid sendiri yang membuat dia jauh. Iya toh? Wong-wong sing ahli ning masjid iki bisa, justru dia yang menjauhkan masyarakat dari masjid. Lha kok saged? Lho kadang-kadang niku ana wong ora tau ning masjid, ujug-ujug ning masjid dilokke tumben-tumben apik. Dengan parah ini Pak, gitu. Ora bener dene ning masjid wis juara ya. Ning masjid juara. Tapi sekali ning masjid terus dilokno kaya mungkin bagi dia biasa, tapi bagi yang menerima, makanya hati-hati. Nah kemudian yang berikutnya, asy'ur ad-daim bin naqsi wa adamil ightirar bil amal allati qama biha.
Yang keempat adalah selalu merasa diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Makanya setan itu salah satu cara dia untuk menggoda manusia itu ngeten. Menungso misalnya wis soleh digodha bermaksiat. Digodha bermaksiat. Ora gelem. Terus digodha supaya ora gelem salat. Ya ora gelem. Tapi setan ndak kurang akal. Dikon maksiat ora gelem, dikon ninggalke salat ya ora gelem. Maka apa? Wis ora apa-apa. Dene ben ibadah, tapi piye ibadahe supaya ibadahe mesra. Salat-salat kok, tapi digodha. Wah, iki wis dadi wong saleh tenanan. Wis dadi wong saleh tenan, amalmu iki sak kampung paling jos. Sehingga apa? Ujub. Dia merasa wis gelek lan cara. Wis rumangsa paling saleh sehingga apa? Merendahkan orang lain. Bahkan dalam hati dia merendahkan orang lain. Dia merasa bahwa dia ini wis paling saleh. Nah itu setan. Mergo tahapan dia menggoda ini itu jadi tahapan yang berikutnya. Nek kon ninggalke kon maksiat ora gelem, kon ninggalke ibadah ora gelem, wis ora apa-apa ibadah, tapi piye supaya ibadahe dek iki ora ditampa oleh Allah. Jadi lihat. Beramal karena ingin dilihat atau beramal supaya didengar oleh banyak orang bahwa si fulan ini ahli ibadah, bahwa si fulan ini ahli sedekah, ahli wakaf dan sebagainya. Maka itulah yang akan menghilangkan pahala amalnya dia. Faman dawama ala muhasabati nafsihi ra'a taqsirahu. Barang siapa yang rajin mengoreksi dirinya, maka ia akan melihat kekurangannya. Wahtaqara amalahu, merendahkan amalnya dia sendiri dan tidak terkesima dengan amalnya. Yang kelima, dan ini sudah jam 5. Okay. Sampai jam 5 ya? Biasanya sampai jam 5 Pak? Jam 5 ya? Ini sudah kelima nih. Jadi orang pirang-pirang tapi lima betul apa-apa. Al-himayatu minal kibri wat ta'ani, yaitu orang yang rajin muhasabah niku terhindar dari sifat sombong dan merasa lebih dari orang lain. Sombong niku setan. Sombong niku salah satu di antara sifatnya setan. Niku sombong. Makanya nek dikon sujud kemudian biasa betul turun. Fal muhasabatu taj'alul abda mutawadhi'an. Karena muhasabah itu menjadikan seorang hamba itu rendah hati. La yara li nafsihi fadlan, tidak merasa memiliki kelebihan atas orang lain. Wala yatakabbaru ala ghairihi, dan tidak sombong terhadap sesama. Nah, sombong niku Nabi nanti dawuh ngeten. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi dari sifat sombong. Sidik, jangan atas biji sawi lah. Nah, biji sawi kan kecil. Kok di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi dari sifat sombong, maka dia tidak masuk surga. Terus para sahabat itu takut. Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna sawbuhu hasanan wa nahruhu hasanatan. Ya Rasul, kalau ada orang itu senang bajunya itu bagus, rapi, najis, sandalnya juga bagus, apakah itu termasuk sombong? Wong berpenampilan kayak ini, apakah termasuk sombong? Terus Nabi jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka sama keindahan. Itu bukan termasuk sombong. Nah, sombong niku napa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong niku adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Niku sombong. Jadi sombong
sing nomor setunggal niku nolak kebenaran padahal ngerti dan itu bener. Sing nomor kali niku merendahkan orang lain itu sombong. Nah contohnya sombong niku sinten Fir'aun. Niku sombong Fir'aun niku contoh kedurhakaan manusia sing paling mentok. Sing paling mentok. Tapi bojone Fir'aun nggih sae. Bojone Fir'aun nggih sae. Makane ngeten kadang-kadang niku nek ana ibu-ibu sing mengeluhkan suaminya sing ngene, ya Allah sabar loh, bojomu mbek Fir'aun aja apik bojomu. Ngono wae Asia niku sabar. Duwe bojo kaya Fir'aun dan sebab dia masuk surga kan mergo sabare duwe bojo Fir'aun. Nah nek jenengan duwe bojo kok setengah Fir'aun, umpama ya kudu sabar ditlateni. Wis suwe ra mlebu swarga jenengan insyaallah. Ngoten. Niku Fir'aun niku menolak kebenaran. Sebab napa? Fir'aun niku ngertos nek yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mboten purun nyembah Allah, malah mendeklarasikan diri bahwa dia itu adalah Tuhan. Sak durhaka-durhakane manusia. Zaman saiki niku paling mentok-mentoke aku nabi. Lah Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun niku ngaku Tuhan. Geleme beriman nalikane sajenge pecat nyawa. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Rabbnya Musa dan Harun. Nah, ngoten niku syarat tak bilang akhirnya napa? Ya wis karuane ditebilake sisa. Ngoten. Jadi dia beriman tapi imane niku wis nyawa ae, tekan tenggorokan niku, Pak. Makanya mboten ditampi dening Allah Subhanahu wa taala imane Fir'aun. Jadi ngertos. Yahudi nggih ngoten. Yahudi niku kesombongannya mereka yang menyebabkan mereka itu tidak mau beriman kepada Muhammad sebagai seorang rasul, sebagai utusan Allah. Wong Al-Qur'an itu mengatakan ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka para Yahudi itu mengenali Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Makanya orang Yahudi itu sudah tahu bahwa sang nabi terakhir, sang juru selamat, sang Mesaya dalam bahasa mereka itu akan muncul di kota yang dipenuhi dengan pohon kurma, yaitu Yasrib. Yasrib itu Madinah. Yang memberi nama Madinah itu Rasulullah, sebelum Rasul hijrah namanya Yasrib. Jadi mereka itu datang berbondong-bondong ke Madinah karena mereka tahu bahwa sang juru selamat itu akan muncul di situ. Tapi ternyata ketika Nabi hadir di Madinah, hijrah ke Madinah, mereka menjadi garda terdepan dalam menolak Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak mau punya Nabi orang Arab. Maunya apa? Kudune Nabi terakhir sang juru selamat yang dijanjikan untuk mereka, kuwi kudune saka bangsa Yahudi. Ngoten. Enggak mau punya Nabi bangsa Arab karena Yahudi itu merasa bahwa mereka itu adalah bangsa yang paling unjul di atas muka bumi ini, bangsa yang paling mulia di atas muka bumi ini. Nah, ketemu kalau bangsa Arya. Bangsa Arya itu Hitler bermata biru. Hitler bangsa Arya, Der Panzer. Ini bangsa Arya itu juga merasa bahwa mereka itu adalah bangsa paling mulia di bumi. Yahudi juga merasa sebagai bangsa paling mulia. Loro-loro nih ngerasa paling mulia, sing siji duwe bedil. Nah ini dibedili loh. Makanya Yahudi itu dulu diburu, dikejar oleh Nazi di Eropa. Nah, mereka dizalimi, bahkan dibakar sampai berapa puluh ribu orang itu. Banyak sejarahnya, banyak filmnya. Nazi itu mendolimi orang-orang Yahudi sampai akhirnya mereka dikasih negara di Palestina. Kata guru saya salah satunya orang Suriah, Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Khatib itu pernah mengatakan dulu ketika Yahudi itu butuh tempat, butuh negara sebelum kemerdekaan. Niku jadi ini pilihannya merah Palestina itu Indonesia, Pak. Wah, tekan Indonesia lawannya sangat-sangat
yang dicari itu tempat subur. Tempat subur. Kata Gus Plus kan apa tongkat kayu jadi tanaman. Jadi tanaman. Betul kan? Karena tanah kita itu tanah yang subur, Masya Allah. Sugih, alami sugih. Sing rak sugih negara ini utange akeh. Tapi rakyatnya sugih insyaallah. Rakyatnya sugih negara ini banyak utangnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini tentu waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam wal afu minkum wassalam.